Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes hasil pilkada, ratusan warga berunjuk rasa ke kantor KPU dan Bawaslu Maluku Utara. Terdapat kecurangan saat pemungutan suara pilkada, KPUD Seram bagian Barat gelar PSU di salah satu TPS di Seram bagian Barat. Polsek Kepala Madan Buru Selatan sita ratusan minuman keras berbagai jenis jelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Maluku Utara berunjuk rasa ke kantor Bawaslu dan kantor KPU Maluku Utara di kota Ternate. Mereka menuntut pihak KPU dan Bawaslu Maluku Utara mengusut dugaan sejumlah kecurangan pemilihan Gubernur Maluku Utara, salah satunya politik uang dan surat suara yang telah tercoblos, serta keterlibatan pejabat daerah karena dinilai mencederai pesta demokrasi. Pedemo juga membakar ban bekas di depan kantor KPU sehingga memicu ketegangan antara massa dengan petugas keamanan hingga terjadi kericuhan. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sempat ada tadi provokasi dari mereka. Ada sedikit gesekan, tapi situasi sudah aman lagi. Dari hasil real count KPU Maluku Utara, pasangan calon nomor urut 4 Sherly Suandas, Sarbin Sahe memperoleh suara teratas. Kemudian disusul pasangan nomor urut 1 Husain Altingsah, Asrul Rasid Ihsan. Disusul pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Muhammad Kasuba, Basri Salama, dan pasangan nomor urut 2 Alion Mus, Sahril Tahir. Selesai berdemo, massa kemudian membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka segera direspon pihak Bawaslu dan KPU Maluku Utara. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seram bagian Barat melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di salah satu tempat pemungutan suara atau TPS di Desa Waitasi, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Pemungutan suara ulang ini akibat ditemukan kecurangan saat pencoblosan pada 27 November lalu. Diteliti petugas KPPS, ada seorang warga mencoblos menggunakan KTP pada pemilih khusus padahal tidak terdaftar sebagai DPT, DPTB, dan pemilih tambahan di wilayah ini atau belum melakukan pelaporan. Berdasarkan hal itu, maka KPU Kabupaten Seram bagian Barat melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Waitasi, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat pada 2 Desember. PSU yang dilaksanakan di TPS 7 itu berdasarkan rekomendasi Panwas, di mana ada salah seorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dia melakukan pemilihan di TPS 7 dan tidak mengurus DPTB. Berdasarkan ketentuan di PKPU 17 tahun 2004 pasal 50 poin E itu menjelaskan bahwa seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dia menggunakan hak pilihnya, maka dengan ketentuan itu maka rekomendasi Panwas itu memenuhi unsur dalam pelaksanaan untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS 7. Hasil kajian dari Panwas Kecamatan Kairatu itu terkait dengan pemilih yang bukan berada di wilayah Kairatu atau Seram bagian Barat melakukan pencoblosan. Nah, status dia bukan sebagai tidak terdapat DPT di kabupaten atau di Kecamatan Kairatu, tapi
dia ikut dalam pencoblosan. Diketahui jumlah pemilih di TPS 07 Desa Waitasi, Kecamatan Kairatu ini berjumlah 442 pemilih. Namun yang ikut memberikan hak suaranya di pemungutan suara ulang atau PSU berjumlah 180 orang. Jumlah ini jauh berkurang dari pemilihan tanggal 27 November lalu berjumlah 280 orang. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Nomor 2. Sah. Nomor 3. Sah. Usai pencoblosan di pedalaman, puluhan logistik pemilihan kepala daerah atau pilkada mulai dikembalikan dari lokasi TPS. Salah satunya logistik pilkada di Desa Manusela, desa pedalaman di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, untuk perjalanan hari kedua, kami rombongan menuju ke TPS Pedulungan melewati hutan. Oke, tetap semangat, bro. Untuk mengembalikan logistik pilkada dari kawasan pedalaman Kecamatan Seram Utara cukup berat. Sebab jaraknya begitu jauh dari pusat kota dengan medannya cukup berat. Masuk negeri Elemata. Selain jalan berliku dan terjal, petugas dibantu warga terpaksa melintasi sungai berarus deras untuk mengembalikan logistik pilkada ke PPK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah kebut pleno rekapitulasi hasil pilkada di tingkat PPK dengan menunggu seluruh logistik pilkada kembali dari pedalaman dan pelosok agar tidak mengganggu kelancaran tahapan pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Ibu-ibu di Kota Ambon dan sekitar boleh berlega hati nih. Sebab harga bumbu dapur di pasaran kini mulai turun menjelang Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Mardika serta Batu Merah, dua pasar sentral terbesar di Maluku, cabai rawit yang biasa dijual di kisaran Rp70.000 per kilogram, kini Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting dijual Rp30.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogram. Harga bumbu dapur jenis tomat juga turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Diduga turunnya harga bumbu dapur disebabkan pasokan ke pasar melimpah. Cabai keriting berapa nih? Cabai keriting penjualan sekarang 30. 30 ya? Iya. Kalau cabai kecil penjualan 50. Tomat 20. Kalau bawang merah berapa? Bawang merah sekarang kalau penjualan 48. 8 ya? 48. Bu Fani beli apa saja nih Bu? Di cabai. Oh cabai, beli cabai rawit berapa tuh? Cabai rawit tadi hanya beli seperempat 15.000. 15.000. Jadi bagaimana harga itu Bu? Masih Ya, mendingan atau masih mahal? mendingan. Oh masih mendingan ya. Apa harapannya Bu dengan harga cabai yang sekarang? Harga bumbu dapur yang ada di Pasar Mardika sekarang? Ya kalau memang ada sedikit naik mudah-mudahan lebih murah lagi. Lebih murah ya. Begitu pula harga bawang merah dan putih turun dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.